Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 dimulai dari saya. Sebagai ketua kelompok 4, nama Yusnawati, NIM C20119213. Darnianti, NIM C20119923. Dina Rosdiana, NIM C20119390. Nur Asya, NIM C20119448. Fatlia Anggriani, NIM C20119515. Mariama, NIM C20119136. Indah Rahmawati, NIM C20119378. Zainab Asaraka, NIM C20119259. Nur Fitri, NIM C20119410. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, serta budaya, aspek pasar serta pemasaran, aspek teknis serta teknologi, sampai dengan aspek manajemen serta keuangannya, di mana hal itu digunakan untuk dasar penelitian, studi kelayakan, serta hasilnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Studi kelayakan bisnis, di sini kami akan membahas 3 aspek, mengenai aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Aspek ekonomi. Apa yang dimaksud dengan aspek ekonomi? Aspek ekonomi merupakan cara pandang kita melihat sesuatu berdasarkan dari segi ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Analisis manfaat proyek ditinjau di sisi ini. Dimaksudkan agar proyek dapat 1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, menghasilkan dan menghemat devisa. Yang keempat, menumbuhkan industri lain. Yang kelima, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, menambahkan pendapatan nasional. Aspek ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sisi rencana pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek dapat berproduksi dengan kapasitas normal. Yang ketiga, sisi nilai investasi bertenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi. Modal tetap ditambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Analisis aspek ekonomi terdiri menjadi 2, yaitu 1. Analisis ekonomi dan analisis keuangan. Analisis ekonomi. Apa yang dimaksud dengan analisis ekonomi? Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada modal teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Mengapa kita perlu melakukan analisis ekonomi? Alasan kita perlu melakukan analisis ekonomi adalah karena kita perlu memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya. Berangkat dari analisis tersebut, barulah kita dapat membangun strategi ekonomi yang tepat. Tanpa analisis ekonomi yang akurat dan mendalam, sulit bagi kita melahirkan strategi yang tepat dan efektif. Berikut 3 jenis analisis ekonomi. 1. Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan suatu pandangan yang menggambarkan tentang hubungan prediksi dari suatu kondisi ekonomi yang akan terjadi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah terwujud dalam kegiatan ekonomi sebelumnya, serta beberapa pengaruh yang mempengaruhi perubahan tersebut. 2. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan atau biasa disebut dengan ilmu kebijakan ekonomi merupakan suatu sistem analisis yang digunakan untuk mencari suatu pemicu permasalahan dan cara penerapannya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi. 3. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan suatu analisis yang menggambarkan tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dalam suatu perekonomian. Analisis keuangan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub-usaha, ataupun proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan.
Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan. Ada beberapa metode analisis laporan keuangan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, metode analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal merupakan perbandingan data keuangan di tahun terakhir atau tahun berjalan dengan data keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen yang ada dengan semua akun di dalam laporan keuangan tunggal. Yang kedua, metode Comscience. Metode Comscience adalah metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. 3. Metode komparatif. Metode komparatif dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka di laporan keuangan di tahun berjalan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan di tahun sebelumnya. Yang keempat, metode index time series. Metode index time series merupakan metode dengan cara menjadikan laporan keuangan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Tujuan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan pada sebuah perusahaan bertujuan 1. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. 2. Untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. 3. Agar mengetahui kelebihan dan kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan. 4. Untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan yang tentu saja berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. 5. Membantu manajemen dalam mengambil keputusan penting. 6. Sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 7. Mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu laporan keuangan. Konsumer surplus dan produser surplus. Konsumer surplus adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Misalnya, untuk membeli roti, konsumen bersedia membayar 5.000 namun dia mendapati roti yang dia inginkan di harga 3.000. Maka kelebihan harga sebesar 2.000 adalah surplus yang dinikmati oleh konsumen. Surplus produsen. Harga barang yang dijual oleh produsen dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Itu yang disebut dengan surplus produsen. Contoh, misalnya Andi adalah produsen jaket kulit. Dalam memproduksi satu jaket kulit, Andi menghabiskan biaya sebesar 800.000. Andi menjual jaket kulit tersebut dengan harga 900.000. Dari contoh itu dapat kita lihat bahwa biaya produksi satu jaket kulit adalah 800.000, sedangkan harga jualnya adalah 900.000. Surplus produsen atau keuntungan Andi adalah 900.000 dikurang 800.000, yaitu 100.000. Secara grafis, surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas tingkatan penawaran dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produksi. Keuntungan sosial adalah manfaat produksi atau konsumsi suatu produk bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini tidak hanya mencakup manfaat yang diperoleh langsung kepada orang atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga manfaat eksternal yang diperoleh kepada orang lain yang tidak terlibat secara langsung. Contoh manfaat sosial yaitu ketika kita menggunakan sepeda ke sekolah, ada manfaat pribadi yang kita rasakan, yaitu manfaat kesehatan. Selain itu, manfaat bersepeda juga dapat mencakup manfaat eksternal, seperti mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara. Untuk perusahaan, manfaat pribadi adalah dalam bentuk pendapatan yang diperoleh perusahaan. Misalnya perusahaan manufaktur yang menyediakan pelatihan pertolongan, terutama bagi karyawan untuk meningkatkan keselamatan kerja. Ini juga dapat menyelamatkan nyawa di luar pabrik dengan menghindari adanya kebakaran atau ledakan pabrik. Aspek sosial adalah segala meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Sementara aspek fisik adalah fenomena yang berkaitan dengan kejadian alam dan aktivitas alam yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sementara aspek sosial meliputi faktor ekonomi, budaya, dan politik. Analisis dalam bidang sosial adalah sebagai berikut. Pertama, interaksi sosial. Kedua, perubahan keadaan sosial yang kompleks. Dan ketiga, perubahan dalam masyarakat pluralistik. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Ketiga, masyarakat pluralistik.
adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Aspek politik. Analisis dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu strategis. Kedua, penyelenggaraan pemerintah. Ketiga, kerjasama pemerintah. Pertama, isu strategis merupakan suatu informasi pemberitahuan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, masyarakat, dan pemerintahan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya di sini adalah rangkaian atau struktur kepemerintahan di dalam suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, kerjasama pemerintah. Kerjasama pemerintah merupakan suatu perjanjian pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya. Dampak aspek ekonomi. Pertama, kebijakan bisnis pemerintah. Hambatannya adalah pembuangan limbah. Solusi yaitu melakukan secara rutin clean water usage oleh pihak yang ada di dalam kawasan tersebut. Kedua, pertumbuhan penduduk. Hambatan yang terjadi, sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai dan akan berpotensi kurangnya hasil pekerjaan yang maksimal. Solusi, perusahaan bekerja sama dengan Disnaker. 3. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Hambatannya adalah biasanya gaji UMR itu sangat tinggi. Solusi, memaksimalkan kinerja dengan jumlah yang dibutuhkan agar bisa lebih efektif dan efisien. Keempat, pertumbuhan industri. Hambatannya adalah banyaknya pesaing dalam bidang otomotif seperti spare part mobil dan motor. Solusinya adalah perusahaan memilih di bidang alat berat, yaitu pembuatan spare part beko. Kelima, kurs valuta asing. Hambatannya adalah transaksi yang menggunakan mata uang asing di dalam negeri. Solusinya adalah Bank Indonesia pada tahun 2015 menetapkan bahwa perusahaan dalam negeri tidak boleh melakukan transaksi mata uang asing kecuali untuk transaksi ke luar negeri, sehingga peraturan Bank Indonesia terbaru ini bisa menstabilkan nilai rupiah di mata dunia. Dampak aspek sosial. Pertama, interaksi sosial. Hambatan, perizinan daerah yang cukup sulit. Solusi yang dilakukan adalah interaksi yang baik, misalnya ikut serta dalam kegiatan masyarakat, yaitu menyumbang dana, memberikan CCR terhadap desa tersebut. Kedua, perubahan keadaan sosial. Hambatan, masyarakat sekitar cenderung bukan pribumi asli. Solusi, pihak perusahaan bisa membantu pribumi asli dari desa tersebut untuk menjadi pegawai, namun yang memang benar-benar ingin bekerja dan berpengalaman. Aspek politik. 1. Isu strategis. Hambatannya adanya informasi pemberitaan yang memicu spekulasi negatif pada perusahaan. Solusinya menanggapinya dengan santai tanpa harus tergesa-gesa dan menjelaskan akan isu yang ada agar tidak terdampak ke dalam pendapat perusahaan. 2. Kerjasama pemerintah. Hambatannya cukup sulit bekerjasama atau berbisnis dengan pemerintah. Solusinya memposisikan perusahaan agar dapat bekerjasama dengan pemerintah. Ancaman politik. Apa saja ancaman politik di Indonesia? Ancaman politik di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ancaman politik dalam negeri dan ancaman politik luar negeri. Ancaman politik dalam negeri yaitu 1. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kriminal yang mana seseorang menggunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan KKN. 2. Isu sara yang dihubungkan dengan masalah politik. Salah satu contoh ancaman di bidang politik dari isu sara adalah adanya ujaran kebencian di Kota Malang, Semarang, dan Surabaya. Karena adanya isu sara yang dihubungkan dengan masalah politik, kemudian terjadilah kerusuhan di Provinsi Papua yang berlanjut terhadap aksi pemukulan dan pembacokan hingga jatuhnya korban jiwa. 3. Makar atau kudeta. Makar atau kudeta adalah upaya untuk menggulingkan kekuasaan dari pemerintahan yang sah guna mendapatkan kepentingan tertentu. Untuk itu, sesuai dengan undang-undang, makar atau kudeta ini adalah tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pasal pidana hukum kurungan. 2. Ancaman politik dari luar negeri yaitu 1. Tindakan terorisme. Tindakan terorisme ini memang menjadi salah satu ancaman politik dari luar negeri. Memang baru-baru ini banyak teroris yang tertangkap sebelum melaksanakan aksi jihad dengan cara meledakkan bom pada diri sendiri. Akan tetapi, paham-paham radikal tersebut datang dari luar negeri dan kemudian Indonesia menjadi target akan tindakan terorisme yang dengan tujuan untuk beberapa hal mulai dari mengganti ideologi Indonesia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tindakan radikal dan juga tindakan terorisme yang menyerang Indonesia dilatar belakangi oleh adanya ancaman politik yang berasal dari luar negeri. 2. Negara lain terlalu ikut campur urusan negara. Adanya campur tangan dari negara lain itu tentu saja sangat berbahaya karena dapat merongrong kedaulatan bangsa Indonesia, karena tentu saja negara lain memiliki kepentingan tersendiri di balik campur tangannya. Oleh sebab itu negara lain tentu saja dilarang untuk ikut terlibat dalam urusan yang menyangkut internal bangsa.